إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Jalla Dzikruhu memberkahi majlis kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa amalus salih, dan amal salih. Kita akan membahas akidah yang ke-7 dari kitab Syarah Aqidah Salafin. Halaman 187. Agama Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan lengkap, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga, dan dari siapapun juga datangnya, yakni kesempurnaan agama Islam berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, inilah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini. Nikmat Allah yang terbesar kepada umat ini adalah Allah telah menyempurnakan agama ini. Mengapa? Karena pada umat yang sebelumnya, pada umat yang dahulu, bersama nabi-nabi mereka, syariatnya tidak atau belum sempurna. Kepada umat ini
yang kepada mereka Allah utus seorang nabi dan rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari sekalian para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya, sempurnakan syariatnya. Oleh karena itu Al-Hafidh mengatakan inilah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini, yakni di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, maka mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama selain dari agama mereka, yakni mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama, ketaatan yang dibuat oleh manusia selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada mereka. Mereka tidak berhajat kepada satu pun peraturan yang berkaitan dengan agama mereka, yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, bahkan yang mengatur hidup dan kehidupan mereka di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariatnya ini, menyempurnakan agamanya ini. Demikian juga mereka tidak berhajat kepada seorang pun nabi selain dari nabi mereka salawatullahi wassalamu alaihi, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan mereka mengikuti syariat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, menetapkannya. Yang wajib mereka ikuti adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam sebagian hadis dan dibawakan juga di kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau asbaha fikum Musa," kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu. Musa seorang nabi yang besar dari ulul azmi. "Lau asbaha fikum," kalau Musa berada di tengah-tengah kamu, "thumma taba'tumuhu," kemudian kamu mengikutinya, "wa taraktumuni," dan kamu meninggalkanku, "la dhalaltum," pasti kamu tersesat. Pasti kamu tersesat. Yakni kalau Musa ada di tengah-tengah kita, kemudian kita mengikuti Musa dengan meninggalkan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, "la dhalaltum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu akan tersesat. Bagaimana kalau yang kita ikuti itu bukan Nabi Musa? Bagaimana kalau yang kita ikuti itu bukan Nabi dan Rasul? Tentu lebih tersesat lagi. Kalau kita mengikuti manusia di dalam beragama dengan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan tersesat. Oleh karena itu, pembahasan sebelumnya tentang sebagian firqah, kesesatan mereka disebabkan mereka meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu Al-Hafidh mengatakan mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama selain agama Islam, karena agama Islamlah yang sah, yang diredai oleh Allah,
selain Islam tidak sah, tidak mendapat keridhaan Allah. Dan mereka juga tidak berhajat kepada seorang pun nabi selain nabi mereka. Karena itu Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai penutup dari sekalian para nabi dan telah mengutusnya kepada manusia dan jin. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Yakni kita beragama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mengutusnya untuk seluruh umat manusia dan jin. Maka ayat yang mulia ini sangat besar sekali. Di dalam sebagian hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab tentang ayat yang mulia ini. yakni kalau ayat ini turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikan hari turunnya ayat itu hari raya. Perhatikan, Yahudi mengenal kebesaran ayat yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bersamaan dengan itu, Yahudi adalah senantiasa pembuat bid'ah. Karena itu dia mengatakan, mereka mengatakan, kalau ayat itu turun kepada kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu hari raya. Berarti kebiasaan Yahudi menentukan waktu-waktu tertentu sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan ra'yu mereka, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu tentang ayat itu, kapan turunnya dan di mana turunnya. Diterangkan oleh Umar bin Khattab, turunnya pada hari Arafah, petang hari, turunlah ayat yang mulia, yakni pada Hajjatul Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna. Si Yahudi tahu bahwa agama mereka tidak sempurna. Dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan agama yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam, oleh Isa alaihi salatu wassalam, dan oleh seluruh para nabi, khususnya dari Bani Israel. Sama. Tetapi mereka tidak membawa syariat yang sempurna, yang lengkap. Nabi yang terakhir ini, yang mereka tahu persis, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan mereka mengetahui kebenaran Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang merubah agama Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam. Mereka telah melakukan tahrif, perubahan terhadap Taurat dan Injil. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang mulia ini, yang menjelaskan kesempurnaan Islam, yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan manusia bagi dunia dan akhirat mereka, maka barang siapa yang memberikan tambahan dalam agama yang mulia ini setelah Allah menyempurnakannya,
dan mencukupkan nikmatnya kepada umat ini, sungguh pada hakikatnya dia telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah di atas. Demikian juga dia telah mengatakan dengan lisan dan perbuatannya bahwa agama yang mulia ini belum sempurna, masih terdapat kekurangan di sana sini yang perlu disempurnakan dengan memberikan tambahan dari hasil ra'yunya. Siapa yang memberikan tambahan di dalam agama Islam ini, apa yang tidak ada di dalam Islam, setelah Allah menegaskan bahwa dia telah menyempurnakan agamanya, maka pada hakikatnya orang itu telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian dia memberikan catatan kaki. Allah katakan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Lalu dia memberikan catatan kaki. Belum. Ada 1 ini, 2 ini, 3 ini, sampai ratusan. Berapa jumlah bid'ah yang tersebar dalam Islam, mengatasnamakan Islam padahal bukan Islam. Semuanya adalah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukankah orang yang seperti ini telah menentang dan membantah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini telah menegakkan hujjah yang sangat besar kepada umat manusia dan jin. Hujjah yang sangat besar, alasan yang sangat besar, dalil yang sangat besar, yaitu kesempurnaan agamanya al-Islam yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan apapun bentuknya dan alasannya, dan dari siapapun juga. Oleh karena itu iblis la'natullah sangat mencintai tambahan-tambahan di dalam agama ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakannya. Salah seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari sekedar maksiat. Maksiat juga dicintai oleh iblis. Tetapi umumnya maksiat yang lahiriah dapat disaksikan langsung oleh pelakunya dan orang lain bahwa perbuatan itu adalah maksiat. Pembunuhan, zina, perjudian, meminum khamr, dan lain-lain dari maksiat-maksiat besar. Secara lahiriah diketahui, tetapi bid'ah memberikan tambahan tidak diketahui oleh pelakunya. Bahkan pelakunya memohon kepada Allah agar istiqamah di dalam bid'ah itu. Karena itu dia tidak bertobat sepanjang hayat kehidupannya. Maka ini hal yang sangat dicintai oleh iblis, karena secara langsung membantah firman Allah tadi. Pertama. Yang kedua, merusak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan. Kedua, merusak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakannya. Yang ketiga, yang akan diamalkan oleh manusia bukan yang Allah syariatkan, tetapi yang dibuat tambahan-tambahan tersebut. Yang keempat, tambahan-tambahan itu akan masuk
ke dalam agama Islam dan mengatasnamakan Islam dan diyakini oleh sebagian besar manusia bahwa itu dari Islam padahal bukan dari Islam. Yang kelima, kalau tambahan-tambahan itu diamalkan, diyakini, maka akan hilanglah cahaya hidayah dan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang akibatnya adalah memberikan kelemahan kepada kaum muslimin, karena yang mereka amalkan bukan dari Islam. Oleh karena itu iblis sangat mencintainya. Dan di antara tersebarnya bid'ah begitu cepat, begitu banyak adalah pemahaman sebagian manusia bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Perkataan ini yang diyakini oleh sebagian manusia memperlancar dan memperbanyak bid'ah di dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, rahmatullahi alaih, lihat halaman 189, mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa membuat bid'ah di dalam Islam yang dia menyangkanya sebagai bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah. Mengapa? Li'anna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-ayah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan, maka apa-apa yang tidak menjadi bagian dari agama pada hari itu, pada hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, niscaya tidak akan menjadi bagian dari agama pada hari ini. Ini perkataan emas yang pernah diucapkan seorang imam besar dalam Islam, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Hijrah Madinah, bahwa tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah adalah sayyi'ah. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian. Tidak ada huruf istitsna illa, enggak ada. Al-Imam Malik mengatakan barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam
apa yang tidak ada dalam Islam, yang tidak ada dalil syar'inya dalam Islam, yang tidak pernah diperintah oleh Nabi yang mulia, baik perintah wajib atau perintah sunat. Bahkan isyarat pun tidak ada, dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia membuat perkara seperti itu, dan yaraha hasanatan, dia menganggap bahwa itu hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. yakni kalau ada bid'ah hasanah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, yang maknanya tidak boleh ada tambahan. Yang agama ini tidak memerlukan lagi tambahan dan pengurangan, karena telah sempurna dan lengkap dari alif sampai ya, dari A sampai Z, lengkap. Ini syariat yang sangat agung, syariat yang sangat mulia, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Maka man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan dia mengatakan bahwa bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Berkhianat kepada risalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah sempurna. Kemudian ada lagi beberapa tambahan yang dianggap baik oleh manusia yang dimasukkan ke dalam agama. Sebagai penutup, Al-Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan." Maka apa saja yang pada hari itu, pada hari turunnya ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum" tidak masuk ke dalam bagian agama, fala yakunul yawma dinan, maka pada hari ini pun tidak akan masuk ke dalam bagian agama. Alangkah besarnya perkataan ini, yang menunjukkan al-imam faqih dan mengetahui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada halaman 190, jika di dalam Islam ada satu macam bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, setelah Allah menyempurnakan agamanya yang mulia ini, dan setelah Rasulullah SAW menjelaskan secara terperinci kesempurnaan agama Islam, dan beliau telah menegaskan kepada kita bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka akan timbul beberapa pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Di antaranya, kalau begitu agama Islam ini belum sempurna kecuali dengan ra'yumu, dengan akal pikiranmu yang memasukkan tambahan-tambahan untuk mencapai kesempurnaannya. Kalau dia menjawab iya, yakni diberikan pertanyaan, kalau ada bid'ah hasanah setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, berarti agama ini belum sempurna kecuali dengan ra'yum yang memasukkan berbagai macam tambahan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau dia menjawab iya, maka kita tidak akan ragu lagi bahwa orang ini telah membantah Al-Quran dan memisahkan dirinya dari Islam dengan membuat syariat baru untuk menandingi agama Allah.
persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tilmid murid terbaik Al-Imam Malik, man istahsana faqad syara'a, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang beristihsan, menganggap baik, yakni sesuatu perbuatan yang tentunya tidak mempunyai dasar dari agama ini, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Akan tetapi kalau dia menjawab, sungguh agama ini telah sempurna, maka apakah artinya dan faedahnya perkataannya dengan memasukkan tambahan-tambahan ke dalam agama yang bukan dari bagian agama? Kalau gitu apa faedahnya tambahan-tambahan tersebut kalau agama ini telah sempurna? Ini pertanyaan yang mendasar sekali. Yang ditanyakan kepada orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, apakah agama ini telah sempurna atau tidak? Kalau dikatakan belum sempurna, saya kira terlalu nekat kalau mengatakan seperti itu. Saya yakin tidak ada yang berani mengatakan seperti itu selama dia muslim. Pasti dia akan mengatakan telah sempurna. Lalu apa faedahnya tambahan-tambahan ini yang bukan bagian dari agama? Pertanyaan yang kedua, kalau betul bid'ah hasanah itu ada dalam Islam, maka bagaimana cara kita mengetahui sesuatu amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah? Adakah kaidah yang mengaturnya? Yakni kalau bid'ah hasanah itu memang benar ada dalam Islam, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah? Adakah kaidah yang mengaturnya? Atau apakah setiap amal yang dianggap baik kemudian dimasukkan ke dalam peribadatan, apakah itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Kalau mereka menjawab ya, maka tanyakan kepada mereka, bolehkah saya azan dan qomat sebelum mengerjakan salat-salat sunat seperti salat rawatib atau salat tarawih? Karena sehubungan azan dan qomat adalah perbuatan yang sangat tinggi nilainya dan menjadi salah satu syariat Islam yang terbesar. Boleh? Boleh nggak saya azan dan qomat ketika saya akan melaksanakan salat-salat sunat rawatib dan lain-lain salat sunat? Atau kalau tidak azan, qomat sajalah? Boleh atau tidak? Saya kira tidak ada orang yang berani mengatakan boleh. Kalau jawabannya tidak boleh, tanyakan kenapa? Kenapa tidak boleh? Ini amal yang baik dan telah disyariatkan. Kalau mereka mengatakan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalimat mereka karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, hak atau batil? Hak. Kalimat yang hak. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Azan dan qomat ada tempatnya tersendiri. Disyariatkan untuk ini. Telah diatur di dalam agama. Bukan kita yang mengaturnya dengan ra'yu dan dengan hawa dan ra'yu kita. Agama yang mengaturnya. Allah dan Rasulnya yang mengaturnya. Syariat azan dan qomat tidak serampangan dan sembarangan. Harus ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika tidak ada keterangannya, maka kita telah menempatkan azan dan qomat itu sesuai dengan hawa nafsu kita dan ra'yu kita dan kemauan kita.
Oleh karena itu jawaban yang jujur, tidak boleh kita azan dan qomat pada salat tarawih, pada salat-salat sunat. Tidak boleh. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawaban yang hak. Demikian juga tambahan-tambahan yang dibuat oleh sebagian manusia. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa dikerjakan oleh sebagian manusia? Dan mengapa mereka mengatakan ada bid'ah hasanah? Mereka mempunyai alasan atau tidak? Ada alasannya enggak? Ikhwan, para pelajar, ada alasannya? Apa? Sebutkan. Satu. Enggak. Coba sebutin dong, yang benar, sebutin yang gagah gitu. Belajar. Ayo, apa alasan mereka? Tidak ada larangan. Ini alasan yang sangat lemah. Karena ibadah menunggu keterangan, bukan menunggu larangan. Ibadah peribadatan menunggu keterangan dalil, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Harus ada keterangan dan dalilnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa alasan mereka? Hal yang baik tadi. Azan dan qomat juga hal yang baik. Alasan dari dalil apa? Dalil yang mereka kemukakan. Perkataan Umar bin Khattab. Kemudian apa lagi? Man sanna sunnatan fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Kalimat sunnah di dalam hadis yang mulia tadi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, mereka memahami sunnah dalam arti tasyri', membuat syariat, membuat sesuatu yang baru. Perhatikan hadisnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, sunnatan hasanatan. Sunnah di sini mereka di antaranya sebagian ulama memahami sunnah dalam arti tasyri'an, tasyri', membuat syariat, membuat syariat. Ini alasan mereka. Oleh karena itu boleh mengadakan, membuat satu bid'ah hasanah. Karena sunnah di sini maknanya tasyri', membuat sesuatu syariat, membuat sesuatu yang baru, yang hasanah, yang baik. Jawabnya adalah, pertama, bahwa makna sunnah di sini bukan tasyri'an, bukan sebagaimana yang mereka katakan tasyri'an, tetapi tanfizan, pelaksanaan terhadap sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan atau yang telah mati, kemudian dikerjakan dan dihidupkan kembali oleh sebagian manusia. Maka itu maknanya sunnatan hasanatan, membuat sunnah yang baik. Ada misalnya salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
manusia sudah tidak mengerjakan lagi atau sedikit yang mengerjakannya. Kemudian antum tampil memberikan contoh mengerjakannya. Maka antum telah membuat sunnah hasanah, menghidupkan lagi amal yang telah ditinggalkan. Itu namanya tanfizan, pelaksanaan. Mereka menafsirkan sunnah hasanatan di sini tasyri'an, sebagai bentuk untuk membuat sesuatu yang baru. Ini jelas salah. Karena kalau tasyri'an, niscaya akan banyak sekali dan bebas manusia membuat berbagai macam bid'ah. Tetapi yang dimaksud adalah tanfizan, pelaksanaan terhadap amal atau sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia, kemudian dihidupkan, diamalkan, dikerjakan, diperintah manusia untuk mengamalkannya. Maka jadilah sunnah itu hidup kembali setelah ditinggalkan oleh manusia. Demikian juga sunnah sayyi'ah. Maknanya kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang telah dilupakan oleh manusia, yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, lalu sebagian manusia mengangkatnya kembali, menghidupkannya, menganjurkannya, dan dia mengerjakannya. Misalnya perjudian. Kaum muslimin sebagian besar sudah meninggalkan perjudian, dan tempat-tempat perjudian pun ditutup, dan orang-orang yang melaksanakan perjudian ditangkapi. Lalu sebagian manusia menghidupkan kembali dengan membuat tempat-tempat perjudian, dengan menganjurkan perjudian, menyeru kepada perjudian, dan dia mengamalkan perjudian. Maka hiduplah maksiat yang besar itu dengan sebab dia. Maka dia telah membuat sunnah sayyi'ah. Jadi sabda Nabi yang mulia, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, bukan membuat sunnah yang baru, tetapi sunnahnya telah ada, kemudian dihidupkan. Ini dapat kita ketahui dari asbabul wurud hadis, sebab-sebab datangnya hadis yang Nabi SAW kedatangan sebagian orang yang sangat miskin mereka. Lalu beliau menganjurkan bersedekah, agar bersedekah. Maka tampillah sebagian sahabat membawa pundi-pundi dan bersedekah. Kemudian diikuti oleh orang banyak. Lalu Nabi SAW bersabda demikian. Berarti sahabat itu telah menghidupkan sunnah hasanah, yaitu salah satunya adalah bersedekah. Misalnya kaum muslimin pada kikir, pada bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka tampillah sebagian kaum muslimin menghidupkan sunnah bersedekah, menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah, dan seterusnya. Maka dia telah menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW, yakni sunnah hasanah. Jadi sunnah hasanah bukan membuat sesuatu yang baru seperti dipahami oleh sebagian, yaitu tasyri'. Tetapi sunnah hasanah adalah tanfidz, pelaksanaan dari sunnah-sunnah, dari sebagian sunnah yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian juga sunnah sayyi'ah. Paham? Itu jawaban pertama tentang hadis ini. Jawaban yang kedua, bahwa yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang bersabda kullu bid'atin dhalalah, siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah sebagian sabdanya? Mungkin tidak, mustahil. Perkataan Nabi satu dengan yang lainnya jangan dipertentangkan,
harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang bersabda kullu bid'atin dalalah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berlawanankah? Jawabnya tidak. Kalau kita mengatakan ada bid'ah hasanah, maka akan terjadi kontradiksi. Dan ini tidak mungkin di dalam syariat Islam terjadi kontradiksi. Dan kita pernah membahas di majelis ini, di awal-awal pembahasan, di dalam muqaddimah yang pertama khususnya, dan yang kedua, di mana ahli filsafat dan kaum mutakallimin telah terjadi kerusakan di dalam pemahaman mereka, telah terjadi kegoncangan, telah terjadi kontradiksi di dalam pemahaman mereka, karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban yang ketiga, tidak dinukil dari seorang pun kaum salaf yang terdiri dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, yang mereka menafsirkan sunnah hasanah di sini adalah bid'ah yang dibuat oleh manusia. Tidak dinukil dari riwayat yang sahihah, yang sah dari kaum salaf yang pernah menafsirkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan adalah bid'ah hasanah. Bahkan tidak keluar dari mereka kalimat bid'ah hasanah itu. Kalaupun misalnya ada, maka harus ditempatkan pada tempatnya. Kalaupun ada, maka tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu beberapa jawaban, dan masih banyak lagi yang lain tentang hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Paham antum para pelajar khususnya? Kemudian alasan yang kedua, syubhat yang kedua, yang mereka sebagiannya adalah para ulama mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sebetulnya sebagian manusia salah paham terhadap perkataan bid'ah hasanah, adanya bid'ah hasanah yang pernah diterangkan oleh sebagian ulama. Yang dimaksud oleh ulama tersebut seperti Al-A'iz bin Abdus Salam adalah masalah-masalah keduniaan. Terbukti bahwa mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dari sebagian ulama yang perkataannya disalahpahami oleh sebagian manusia, mereka ulama itu telah membid'ahkan beberapa perbuatan
yang diamalkan oleh sebagian manusia yang tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Contohnya seperti Al-Izz bin Abdussalam dalam fatwanya, dalam fatwa beliau, kitab fatwa beliau, mengatakan bahwa bersalam-salaman ke kanan dan ke kiri setelah salat asar dan salat subuh adalah bid'ah. Kalau benar beliau berpaham adanya sunnah bid'ah hasanah, tentu beliau akan mengatakan ini bid'ah hasanah. Padahal keluar dari beliau pembagian tentang bid'ah yang 5 itu, menunjukkan bahwa yang beliau maksudkan bid'ah hasanah bukan bid'ah hasanah dalam agama. Karena dalam agama memang tidak ada. Terbukti dalam fatwa beliau mengatakan bahwa bersalaman selesai salat asar dan subuh bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini dalam fatwa beliau. Al-Imam Izz bin Abdussalam adalah tokoh dari mazhab Syafi'i dan ma'ruf, bahkan pembesarnya. Nah, di antara syubhatnya lagi adalah seperti tadi dikatakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam salat tarawih, ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dijawab, pertama, tidak boleh perkataan manusia melawan perkataan Rasul. Tidak boleh dipertentangkan antara perkataan manusia dengan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak boleh perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi, dipertentangkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Tidak boleh. Perkataan siapa saja dari perkataan manusia tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu akidah seorang muslim dari siapa saja, hatta dia dari Abu Bakar atau Umar dan lain sebagainya, tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Umar bin Khattab tidak melawan perkataan Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan pasti Umar tahu, dan sahabat-sahabat yang lain tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini diketahui oleh para sahabat. Tentu apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab dengan ni'mal bid'ah hadhihi? Bid'ah apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab? Dan Umar bin Khattab tidak membuat bid'ah baru. Tidak ada yang baru dalam pelaksanaan salat tarawih. Pertama, salatnya telah ada, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contohnya. Dan yang ketiga, pernah diikuti oleh sebagian sahabat selama 3 atau 4 hari. Dan yang keempat, tempatnya di masjid. Dan waktunya di bulan Ramadan, pada waktu setelah salat Isya, salat tarawih, qiyam Ramadan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka manusia salat sendiri-sendiri. Pada masa khilafah Abu Bakar, kemudian pada masa di awal khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an.
Kemudian ketika Umar keluar, Umar melihat bahwa manusia salat sendiri-sendiri, ada yang berdua-dua, ada yang bertiga dan seterusnya. Maka Umar memerintahkan untuk menjadi satu jamaah. Diperintahlah, dipanggillah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami para sahabat dengan jumlah rakaat 11 rakaat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Selain riwayat yang 11 tidak ada yang sah. Hadisnya maudhu kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atharnya dhaif kalau disandarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab akan melaksanakan rakaat lebih dari yang dilaksanakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. 11 rakaat. Nah, kemudian Umar keluar dan mengucapkan perkataan ini. Apanya yang bid'ah, apanya yang baru? Tidak ada. Umar hanya mengumpulkan. Berarti makna bid'ah yang Umar ucapkan di sini adalah bid'ah secara lugawiyah, bahasa. Bukan secara syar'iyah. Karena arti bid'ah menurut lughah adalah ma fu'ila ala ghairi misalin sabiq, yang dikerjakan, sesuatu perbuatan yang dikerjakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa, arti bid'ah secara bahasa. Adapun secara syar'i, fa kullu ma lam, maka setiap yang tidak ada contohnya, tidak ada dalil syar'inya, maka itulah bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara syar'i adalah setiap perkara yang tidak ada dalil syar'inya. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Awas kamu dari perkara yang baru. Setelah beliau bersabda, berpegang dengan kitabullah dan sunnah beliau. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Alkitab dan sunnah. Kemudian beliau iringi wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yang dibuat. Ini menunjukkan tidak ada dalil syar'inya dari Alkitab dan Sunnah. Jadi berbeda antara arti bid'ah secara bahasa dengan arti bid'ah secara syar'i. Paham tu? Ya. Berarti perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi, secara lughah, bahasa Arab, karena memang tidak ada contoh sebelum dia mengumpulkan jadi satu imam setelah lewat masa yang begitu panjang. Masing-masing sahabat salat sendiri-sendiri, ada yang berdua-dua.
Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mereka salat berjamaah satu imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan sahabat menjadi makmum, dan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa hari saja. Dan setiap tahunnya seperti itu selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Karena saum Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti ada kurang lebih 9 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 kali melaksanakan saum Ramadan, dan tentu qiyam Ramadan, tetapi tidak pernah lengkap sampai 1 bulan. Hanya beberapa hari. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada yang menjadi imam. Berlalu masa cukup panjang. Lalu di pertengahan pemerintahan Umar bin Khattab, maka Umar mengumpulkan manusia menjadi satu, dan beliau mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi. Dan Umar tidak membuat bid'ah syar'i, tapi yang beliau katakan bid'ah lugawiyah. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Dan saya kira juga mereka sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada yang mubah. Yang mereka maksudkan bukan bid'ah di dalam agama. Ini saya terangkan karena kita dalam rangka membahas kesempurnaan dinul Islam yang tidak memerlukan satupun tambahan dan pengurangan dari siapapun juga. Pada halaman 192 sampai pada halaman 223 dipenuhi dengan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 buah hadis yang menunjukkan atau sebagai tafsir dari firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hadis yang pertama, an Abi Dzar qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, yakni beliau wafat, dan tidak seekor pun burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya, mengembangkan, mengempitkan di udara, melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Perkataan yang sangat besar sekali dan dalam sekali, dan menunjukkan Abu Dzar mewakili para sahabat yang telah diajarkan
oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sepanjang hayat Nabi mereka duduk di majelis Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Mereka mengetahui bahawa Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka, sampai-sampai Abu Dzar dan juga sahabat yang lain, itu Abu Darda, mengatakan tidak seekor pun burung yang terbang di udara melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Misalnya hak-hak burung, hak-hak hewan, dan seterusnya yang berkaitan dengan hewan, menunjukkan bahwa beliau telah mengajarkan kepada para sahabat secara rinci tentang agama Allah ini. Maka dari itu Abu Dzar membawakan sabda beliau, "Ma baqiya syai'un," tidak tinggal sesuatu pun yang yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan kamu ke surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan kamu dari neraka, illa waqad buyyina lakum, yakni semuanya telah dijelaskan kepada kamu. Yang menjelaskan adalah Rasulullah SAW. Apa? Segala yang mendekatkan kamu ke surga dan yang menjauhkan kamu dari neraka, semuanya telah dijelaskan. Oleh sebab itu, siapa saja yang mencari jalan menuju surga dan menjauhkan dirinya dari nar tanpa mengikuti Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahkan merasa cukup dari keduanya, maka sungguh dia telah menempuh suatu jalan yang tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak ada satupun jalan bagi seorang hamba untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar keimanan dan tentu mengikuti sunnahnya. Inilah yang dimaksud dengan mentaati beliau, yaitu dengan ittiba kepada beliau. Sebab tidak ada ketaatan tanpa ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ittiba tanpa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan dan tidak ada kebahagiaan bagi hamba kecuali dengan ittiba kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah jalla dzikruhu, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi kemenangan yang sangat besar adalah berpegang dengan Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Firman Allah jalla dzikruhu, wa man yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Ini tafsir dari ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Firman Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi keuntungan, kejayaan, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali kita berpegang dengan kitabnya yang mulia, dengan sunnah Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan berpegang dengan agamanya yang telah sempurna, dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam bid'ah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah maknanya mentaati Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada ibadah kecuali apa yang Allah telah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia, yang terdiri dari hukum-hukum yang wajib dan sunat atau disukai. Sebab kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang haram dan tidak disukai, atau dengan yang makruh, apalagi dengan berbagai macam bid'ah. Jadi Allah diibadati dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Perhatikan ikhwan, akhwat, ini merupakan kaidah yang sangat besar, terambil dari hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah, bahwa Allah Jalla Dzikruhu diibadati, disembah dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Perhatikan, dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Melalui siapa? Melalui lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak diibadati dengan sesuatu yang haram atau yang Allah tidak sukai, apalagi dengan berbagai macam bentuk kesyirikan dan berbagai macam bid'ah. Atas dasar itu, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah, maka amalnya tertolak, dan nanti akan ada pembahasannya. Dan untuk mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah redai, harus melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Karena Allah ditaati perintahnya, diketahui perintahnya, diketahui apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah tidak sukai, apa yang Allah murkai, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin, dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atas perintah langsung dari Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Maknanya orang yang tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti sunnah beliau, bahkan mengikuti yang menjadi lawan bagi sunnah beliau, yaitu berbagai macam bid'ah, maka pada hakikatnya dia tidak mentaati Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan firman Allah, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, yakni kepada Rasulullah SAW, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan, mengerti apa yang Allah maksudkan. Tentu harus melalui sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua pada halaman 197. An Salman, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, qala lana al-musyrikun qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ati. Faqal ajal. Dari Salman, dia berkata, orang-orang musyrik pernah mengatakan kepada kami, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ati." Sungguh Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Menunjukkan bahwa kaum musyrikin lebih tahu pada waktu itu dari sebagian kaum muslimin pada hari ini tentang sempurnanya dinul Islam, bahwa Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Orang-orang musyrikin dengan nada mengolok, mengejek, mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in." Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, kulla syai', tidak tersisa sedikit pun juga. Kul, mencakup segala sesuatunya. Hatta al-khira'ati, sampai buang hajat pun. Kalau buang hajat saja sudah diajarkan, apalagi yang lebih dari buang hajat, apalagi masalah keimanan, masalah tauhid dan seterusnya, lebih diajarkan lagi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dengan tegas para sahabat yang diwakili oleh Salman mengatakan, "Ajal, benar." Ini seolah-olah dia mengatakan, "Benar, antum mau apa? Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya." Kemudian Salman menjelaskan sebagian dari adab-adab buang hajat. Luar biasa, luar biasa. Menunjukkan para sahabat tahu persis. Mereka tidak berhajat pada apa yang keluar dari hawa nafsu dan ra'yu manusia. Mereka tidak keluar dari Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu mereka berjaya. Karena itu mereka mulia. Mulia di dunia dan di akhirat. Ridwanullah alaihim jami'an. Panjang sekali saya menjelaskan tentang hadis yang kedua ini. Kemudian hadis yang ketiga pada halaman 213 juga ya, hampir sama. Kemudian hadis yang keempat pada halaman 216, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum."
Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini kepada kamu berkedudukan sebagai bapak, yakni sebagai bapak yang mengajarkan anak-anaknya. U'allimukum, bapak akan mengajarkan kepada anak apa yang bermanfaat bagi anak. Kemudian hadis kelima, hadis Hudzaifah, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ke-6 pada halaman 217, qala Abu Zaid Amr bin Akhtab, Amr bin Akhtab, sahabiyun jalil, yang pernah terjadi pada dirinya ketika Rasulullah SAW akan minum, maka ada sehelai rambut atau kotoran jatuh. Lalu Amr bin Akhtab mengambilnya agar jangan sampai Nabi yang mulia SAW meminum sesuatu yang tidak patut. Dibersihkan. Maka didoakan oleh Nabi yang mulia, dan ini merupakan mukjizat beliau, salah satu bukti dan tanda atau alamat kenabian dan kerasulan beliau, yakni apa yang beliau sabdakan terjadi dan benar terjadi. Didoakanlah Amr oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam agar tetap muda, cakep, dawam terus. Terjadi. Amr bin Akhtab, Abu Zaid, berumur 125 kurang lebih 5 tahun. Tetapi wajahnya pemuda. Jadi orang yang berumur 1 abad lebih duduk bersama pemuda. Lebih tua pemuda dari dia. Kata rawi hadis, itu tidak keriput ininya, masih kencang, cakep. Didoakan jamil oleh Nabi, hanya karena dia membersihkan. Jangan sampai Nabi membela Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu mukjizat Nabi. 123 atau 120-an umurnya, 128 saya agak lupa, tapi 1 abad lebih seperti pemuda. Terjadi panjang umurnya dan tidak berubah wajahnya. Seperti itu ketika dia berada bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini kisah Abu Zaid Amr bin Akhtab, dan itu menunjukkan dalil kemukjizatan, tanda bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tanda bukti beliau banyak sekali. Pada saatnya tentu kita akan melalui di sini, nanti akan saya jelaskan bukti-bukti atau tanda-tanda sebagian dari kenabian dan kerasulan beliau. Yang terbesar adalah kebenaran omongan beliau, as-sidqu. Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وأعلمنا أحفظنا." Abu Zaid atau Amr bin Akhtab mengatakan Rasulullah SAW salat subuh mengimami kami. Kemudian selesai salat beliau naik mimbar.
Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat zuhur. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat asar. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Masuk waktu salat maghrib. Beliau telah mengabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang menunjukkan bahawa Nabi SAW telah menceritakan kepada para sahabat apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi, lengkap dan sempurna. Ini perincian secara terperinci beliau menjelaskan. Kata Abu Zaid, sedangkan orang yang paling tahu di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. 1 hari penuh dari habis salat subuh sampai masuk waktu maghrib, turun hanya untuk salat. Selesai salat naik mimbar, berbicara lagi, berkhutbah lagi, menjelaskan ini dan itu panjang sekali, dan itu bertebaran di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang dikatakan oleh Hudzaifah, hadis yang ke-5, juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hadis yang ke-7, dan juga yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, hadis ke-8, dan juga yang dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, hadis yang ke-9, dan terakhir hadis yang ke-10 oleh Iyad bin Himar al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatihi, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Iyad bin Himar al-Mujashi'i mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya, ala, ketahuilah, inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepadaku supaya aku mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu jahil, yang kamu tidak tahu dari apa-apa yang Allah telah ajarkan kepadaku pada hari ini. Dalam hadis yang panjang itulah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bersama 10 hadis yang sebagiannya saya bacakan, telah memberikan bayan, penjelasan kepada kita bahawa agama kita al-Islam telah sempurna dan lengkap, dan kesempurnaannya itu meliputi di antaranya, pertama, bahawa Islam tidak memerlukan segala bentuk tambahan dan pengurangan. Kita telah membicarakan tadi tentang bid'ah dan bid'ah hasanah. Kedua, bahwa Islam telah sempurna dalam ketinggian, kemuliaan, dan kebenarannya secara mutlak, bahwa apa saja yang datang dari Islam, datang dari Alkitab dan Sunnah, itu adalah hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Bahawa Islamlah satu-satunya agama yang hak, agamanya para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihimus salatu wassalam, agama yang telah diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam dina, dan firman Allah, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, dan firman Allah, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang ketiga, bahawa agama
Islam telah sempurna karena keumuman risalahnya untuk seluruh umat manusia dan jin sepanjang zaman, yakni tidak terbatas kepada satu kaum atau kepada satu bangsa dan pada masa atau zaman tertentu. Inilah yang membedakan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah azza wa jal, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Firman Allah azza wa jal, "Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Walhamdulillah rabbil alamin.